Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Penyuluh Pertanian Kecamatan Rengas Dengklok. Kami sedang melakukan penanaman dengan sistem jajar legowo dengan menggunakan mini transplanter. Baik, nanti kita akan mulai bagaimana sih caranya untuk melakukan penanaman dengan menggunakan transplanter ini. Mula-mula kita harus membuat atau mempunyai dapok. Dapok itu sendiri adalah alat untuk persemaian padi, persemaian benih. Jadi benih disimpan di dapok itu sendiri. Dapok itu diberisikan beberapa sekam dan kemudian beberapa benih padi yang diperlukan adalah untuk 1 hektar kira-kira 40 kg per hektar. Nah, dalam satu dapok ini diperlukan kira-kira 20 ons per dapok, sehingga akan lebih rata ya teman-teman. Sebaiknya penggunaan dapok digunakan benih sampai dengan 7 HSS karena 7 HSS adalah waktu yang paling tepat dalam proses penanaman karena dianggap tidak terlalu panjang daunnya sehingga memudahkan mesin transplanter dalam melakukan penanaman. Selain itu juga penggunaan benih muda 7 hari setelah tanam itu akan menciptakan tanaman yang sangat bagus karena masih muda dan akan memberikan anakan yang lebih banyak dibandingkan dengan sistem lainnya. Nah, mesin yang digunakan ini sendiri kita mengadopsi dari teknologi dari Vietnam, di mana mesin transplanter ini dibuat seringan mungkin dengan material bahan rangka aluminium dan beberapa komponen-komponen lain, diantaranya adalah mesin. Kita buat seringan mungkin sehingga tidak akan menyebabkan mesin transplanter itu dalam bahasa Sunda disebut dengan mebes atau menjulang ke bawah tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari UPTD Pengelolaan Pertanian Kecamatan Rengas Dengklok bersama dari tim Kabupaten Karawang akan mencoba penanaman padi menggunakan transplanter jajar legowo 2. Ini berada di Desa Karyasari, Kecamatan Rengas Dengklok. Ya. Kegiatan apa ini, Pak? Kegiatannya kegiatan scaling up. Tujuannya kita akan mencoba untuk peningkatan profitas indeks pertanaman. Harapannya nanti dengan adanya uji alat ini, uji transplanter ini, pengolahannya, penanamannya lebih mudah, kemudian hasilnya juga lebih meningkat, dan akhirnya pendapatan petani akan lebih meningkat juga. Harapannya ke sana. Kelebihannya apa, Pak, dengan menggunakan ini? Kelebihannya dengan menggunakan ini kita bisa menanam lebih cepat, kemudian tanduran juga atau penanamannya nanti anakannya akan lebih banyak. Kemudian dengan anakan lebih banyak diharapkan nanti anakan produktifnya lebih bagus, kemudian nanti ke profitas yang akan lebih tinggi. Itu harapan nanti ke sana. Bagaimana kendala-kendalanya di lapangan, Pak? Kendalanya di lapangan ini perlu adanya sosialisasi karena petani belum terbiasa. Petani baru menanam dengan sistem manual, jadi harus ada demplot, ada pengujian, ada kajian-kajian lagi, kemudian ada pelatihan-pelatihan lagi untuk lebih terbiasa nantinya gitu. Karena persemaiannya berbeda dengan persemaian yang manual. Ini hanya cukup butuh 5 hari sampai 7 hari untuk di persemaian. Berbeda dengan yang konvensional sampai 18 atau 25 hari. Dan ini untuk persemaiannya petani juga perlu ketelitian. Jadi perlu kurang lebih 1,5 atau kurang lebih
200 gram untuk bisa mendapatkan benih yang bagus gitu. Nanti bibitnya yang lebih bagus gitu. Kalau terlalu padat juga jelek, kalau terlalu sedikit juga nanti jelek, hasilnya akan kurang memuaskan nanti. Itu seperti itu. Harapannya ke depan untuk petani, Pak? Harapannya ke depan ini mekanisasi pertanian akan lebih jalan lagi. Dengan adanya mekanisasi pertanian, mudah-mudahan petani tidak ribet lagi nanti di dalam budidaya padinya. Kemudian mudah-mudahan dengan adanya jalannya mekanisasi ini, adanya teknologi ini, nanti tentunya kesejahteraan pada akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini kita sedang melaksanakan kegiatan Demplot Scaling Up untuk program SIMUP di Kabupaten Karawang, berlokasi di Desa Karyasari, Kecamatan Rengas Dengklok, di mana kita akan menggunakan mekanisasi pertanian, salah satunya dengan menggunakan transplanter, ya, di mana teknologi ini akan kita kembangkan secara berkelanjutan terus menerus dan akan kita budidayakan agar semua petani bisa menggunakan. Gitu. Harapannya Dinas Pertanian, Pak, terhadap program ini? Diharapkan untuk semua petani dapat menggunakan alat transplanter ini sesuai dengan kebijakan kita untuk tahun-tahun sekarang menggunakan mekanisasi yang sudah ada di Jogja, salah satu dengan transplanter. Nah, mungkin nanti juga kedepannya bisa pemupukannya menggunakan drone juga, dan terakhir nanti kita akan menggunakan combine pada saat nanti panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdin selaku koordinator penyuluh Kecamatan Rengas Dengklok. Sekarang kita berada di lokasi Scaling Up SIMUP. Kebetulan pada saat ini kita melakukan penanaman perdana dengan menggunakan mesin transplanter mini, yang mana mesin ini diimpor langsung dari Vietnam dan udah ada di Rengas Dengklok selama 5 tahun ke belakang. Nah, di Karyasari ini kita baru pertama menggunakan mesin transplanter mini ini, di mana keistimewaan mesin transplanter mini ini dapat melakukan penanaman di daerah yang paling dalam sekalipun, dan bobot dari mesin ini hanya sebesar 30 kg. Itu berikut mesin, dan ketika akan dipindah itu sangat mudah sekali, sehingga penanaman akan lebih cepat, lebih rapih lagi. Salah satu mekanisasi pertanian kita yang dilaksanakan di Kecamatan Rengas Dengklok dan Kabupaten Karawang ini belum ada, Pak, mesin seperti ini. Selama ini kita hanya menggunakan transplanter yang berat gitu, yang tidak bisa dilakukan penanaman di daerah yang dalam. Mesin dari impor dari Vietnam ini kondisi apapun bisa melakukan penanaman gitu. Terus di acara Scaling Up ini kita juga nanti akan menggunakan teknologi lain untuk pertanian ini, yaitu untuk spray, untuk pupuk organik cair, untuk pestisida nabati, untuk pestisida kimiawi. Kita akan menggunakan teknologi drone, Pak. Kita kerjasama dengan PT Advansia yang menggandeng kita untuk kegiatan tersebut. Kita udah kerjasama dengan pihak PT Advansia. Nanti pada saat penggunaan pupuk nabati, pestisida nabati, pupuk pestisida kimiawi, nanti pada saatnya setelah ini kita akan bekerjasama dengan PT Advansia menggunakannya. Kemudian teknologi yang kita gunakan ini juga diadakan rubuhaya, Pak. Kita akan membuat rubuhaya rumah hantu sebagai sarana untuk mengusir tikus. Sama tikus, kebetulan pada saat musim sekarang ini udah ada gejala-gejala gangguan dari tikus. Kemudian teknologi yang kita gunakan lagi pada saat panen, Mbak. Pada saat panen kita akan menggunakan combine harvester untuk panen. Mudah-mudahan seluruh luasan yang kita demplot seluas 4 hektar ini akan menggunakan combine harvester. Demikian yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Dan teknologi yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, mengukur gas rumah kaca atau emisi gas rumah kaca. Kita juga di umur 30 hari akan menggunakan pengukuran GRK
kemudian dilakukan lagi pada usia 60 hari, dan terakhir pengukuran GRK itu di 90 hari gitu. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kegiatan Scaling Up Simuk tahun 2023 yang berlokasi di Desa Karyasari, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Sekian, terima kasih. Bagaimana petani menyikapi adanya kegiatan Scaling Up ini? Alhamdulillah lah bahwa ada program dari pemerintah ya, dengan cara menjajar logo 2 itu sangat baik untuk para petani, Pak, Dengan menggunakan transplanter, tanam transplanter. Pak. Bagaimana petani menyikapi kemudahan-kemudahan yang didapat dari teknologi? Ya boleh dikatakan bisa mudah karena biayanya ringan, Pak, dan aplikasinya jadi di pembenihan itu tidak terlalu banyak lahan yang harus kita gunakan gitu, Pak. Jadi cuma pakai apa itu transplanter, pakai box itu ya. Jadi sebabnya dengan menggunakan Facebok apa dabok. Jadi gampang, Pak, nggak ribet, nggak kayak inilah. Satu tray itu butuh berapa, Pak? Satu tray dabok itu butuh berapa? Dabok itu 200 gram ya, Pak? Berapa? kalau dikatakan 200 gram Per dabok gitu ya. ya per dabok, Per tray gitu. per tray. Kemudian itu berapa hari, Pak? Itu seharusnya kata ini mah 7 hari, Pak, yang 7 sampai bagus, 10 hari ya. sampai 10 hari yang bagusnya itu. harapannya apa, Pak? Ya harapannya adanya pakai tandur ini, pakai transplanter itu ya mudah-mudahan hasilnya lebih bagus, lebih memuaskan, dan hasilnya lebih banyak lah daripada yang manual gitu, Pak. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Sanin dari kelompok Liosari 1, Desa Karyasari, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Terima kasih. Sama. Alhamdulillah, Ani Karyasari, saya dari kelompok Karya Ani, mendapatkan ini dari bantuan dari pemerintah untuk alat sebagai kelas batu ini untuk mengurangi beban para petani. Alhamdulillah, untuk dilaksanakan dan sudah mudah-mudahan dengan saat mulai dari ini kita bisa berhasil, dan untuk para petani yang lainnya bisa contoh untuk petani yang lain. Dan saya juga terima kasih kepada para petani, para